Gimana sih caranya untuk bisa meningkatkan atau improve self-awareness kita? Di video ini kita akan bagikan 7 tips untuk bisa lebih self-aware itu seperti apa sih? Ingat, dengan kita self-aware, dengan kita lebih sadar diri, self-awareness ini adalah pondasi bagi kesuksesan dan kebahagiaan kita. So, stay tuned. What's up everyone? Welcome back in Tetomika TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations. Untuk membantu kamu menjadi the best version of yourself, meningkatkan kualitas dan membangun kesuksesan di bidang karir, keuangan, dan relasi atau hubungan. Hubungan dengan diri kamu sendiri dan tentu saja hubungan dengan orang-orang sekitar kamu. Don't forget to subscribe and klik subscribe ya guys, and klik like dan tekan tombol bell notifikasi. Oke. Langkah-langkah untuk menjadi lebih self-aware ini ya, itu nggak terjadi dalam semalam aja. Jadi ini adalah merupakan suatu continuous improvement. Kalau orang Jepang itu suka banget ngomongin yang namanya continuous improvement. Dengan kita semakin self-aware, dengan kita sudah sadar, oh ya gue perlu nih ya untuk memiliki self-awareness yang lebih tinggi. Gue perlu mengenal diri gue lebih baik. Itu aja udah sesuatu yang harus kamu rayakan. Artinya, kamu sudah selangkah lebih maju di jalan untuk menjadi diri kamu yang lebih baik. Be the best and finally be the best version of yourself. Nah, ada beberapa tips nih yang saya bisa bagiin. Untuk bisa menjadi self-aware, ada beberapa tools yang kita bisa gunain. Tools apa aja sih? Yang pertama, ya, jangan ada di awang-awang. Lakukan yang namanya journaling. Orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang suka journaling, suka nulis diary. Kalau dulu mungkin, kalau kita waktu kecil, kita tuh ada agenda. Nah, kita sekarang udah gede, kita pakai yang namanya jurnal. Apa aja sih yang di jurnal? Yang di jurnal itu adalah satu nih, apa sih yang terjadi dalam hidup kita? Nah, tapi bukan apa saja yang terjadi. Reaksi kita, emosi kita. Nah, jadi segala hal yang ingin kita tulis. Artinya ketika kamu menjurnal seperti itu, kamu akan tahu, oke, nanti kamu akan ngelihat, begitu kamu lebih sering melakukan journaling, kamu akan ngelihat, oke, pola atau pattern gue adalah seseorang yang bersyukur ya dengan segala situasi dan melihat hal-hal yang positif dalam hidup, atau saya adalah tipe orang yang ternyata gue komplainnya banyak banget ya. Jadi kalau kita ngelihat nih ya, kadang-kadang kita hari ini melihat apa yang terjadi di masa lalu, ternyata apa yang besar di masa lalu ya itu tidak sebesar itu sebenarnya situasinya kalau kita ngelihat di masa sekarang ini. So journaling ini sangat penting banget untuk kita lebih mengenal diri kita, untuk memulai langkah kita di dalam self-awareness. Yang kedua, kita bisa melakukan yang namanya habit tracking. Habit tracking adalah menjurnal, jadi bukan menjurnal ya istilah kata nyatet ya, nyatet menjurnal apa sih habit-habit gue ya kan, setiap hari gue ngapain aja. Ya misalnya, oh saya bangun jam segini, oh saya kerjanya begini, oh jadi kita bisa mengenal, oh pola kerja saya tuh seperti ini, aduh ternyata saya masih harus meningkatkan ya produktivitas. So the first one journaling, the second one habit tracking, men-track apa aja yang ada di dalam hidup kita. Nah langkah selanjutnya adalah tips yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah meditation. Kita pernah dengerin ya di video kita yang sebelumnya tentang what is self-awareness. Saya kasih contoh, salah satunya adalah apakah kamu aware terhadap negative self-talk yang ada di dalam diri kita. Nah, negative chatter ini kita sering ngomong tuh monkey mind ya. Jadi dalam keseharian banyak banget hal-hal yang kita pikirin dan kita nggak sadar. Dengan self-awareness ini kita, tadi jurnal kan kita udah ngeliat nih ya, ini nih apa aja nih yang kita pikirin dalam seharian. Nah, meditation adalah cara bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita. Belajar mengontrol pikiran. Belajar mengontrol pikiran artinya belajar mengontrol diri. Belajar mengontrol diri artinya belajar mengontrol masa depan kamu. So, that's how important it is to have your self-awareness. How important it is to learn to control yourself, to control your mind, to control the chatter inside your mind. Ingat, pikiran kita itu selalu eavesdropping atau nguping, istilah kerennya tuh nguping, apapun yang kita katakan tentang diri kita sendiri. Jadi semakin baik kita bisa mengontrol self-talk, terutama yang negative self-talk, ya, semakin kita mampu menjadi orang yang lebih baik. Langkah yang selanjutnya adalah kita controlling and monitoring your reaction. Artinya kalau kita terbiasa untuk langsung bereaksi, nah, now, learn to think before you act. Belajar untuk berpikir dulu sebelum kamu bertindak. Jangan sampai tindakan kamu akan menjadi penyesalan di masa depan. Ya, terutama ketika kamu marah, terutama ketika kamu sedih,
terutama ketika kamu berada dalam emosi-emosi yang sangat tinggi. Bahkan ketika kamu sangat bergembira berlebihan, kamu juga harus bisa mengontrol diri. Jangan sampai kamu bergembira sampai kamu misalnya mabuk-mabukan, nggak terkontrol gitu kan. Atau mempermalukan diri kamu sendiri di dalam situasi-situasi hidup tertentu. So, think before you act. Nah, yang selanjutnya juga adalah be willing to change. Perhatikan reaksi orang-orang di sekitar kita terhadap kata-kata kita, terhadap tindakan kita. Ya. Dan jangan pernah berpikir kalau, ya gue udah begini gitu loh, nggak ada yang bisa dirubah. Itu bullshit. Karena ingat sekali lagi, the first requirement of change is to knowing your bullshit. If you know that you have that bullshit, it means that you have the control to get rid of that bullshit. Ya, at least improving yourself. Jadi kita harus punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, jadi perhatikan kalau kita ngomong kayak gini atau nada suara kita, apakah itu menyakiti orang? Apakah itu menyinggung orang? Kebanyakan orang. Jadi kita bisa mengenal apa sih pandangan orang terhadap diri kita dan bagaimana membuatnya menjadi lebih baik, right? And yang pasti, letting go of pride, jangan gengsi. Emangnya kenapa kalau emang lu mau berubah, right? Bukan berarti bahwa perubahan ini adalah mengakui kalau kita salah. Lebih baik lu ngaku salah, lebih baik lu ngaku kalau iya gue memang belum cukup baik, tetapi gue udah mulai melangkah ke arah sana. Karena kalau misalnya kita nggak mau ngaku kalau kita salah, kita nggak mau ngaku kalau kita ada kekurangan, terus kapan lu mau mulai? Kapan lu mau menjadi lebih baik? Pastikan ya bahwa nggak ada orang di dunia ini yang perfect, nggak ada yang perfectionist. So it's really okay. It's really okay to make mistake. It's really okay to change. Yang penting ada niat untuk berubah. Satu lagi, tips yang terakhir adalah jangan lupa, dan saya selalu ingatkan ini, masukkan konten-konten positif ke dalam pikiran kita. Lewat mana? Banyak hal. Misalnya, kamu ikut seminar, kamu dengerin podcast, kamu dengerin YouTube channel seperti ini yang mengedukasi. Bukan masukin sampah ke dalam pikiran kamu, bukan masukin gosip. Ya, kalau entertainment aku nggak tahu ya, tetapi saya sendiri menghindari namanya entertainment yang memasukkan sampah ke dalam otak saya. Misalnya, entertainment yang ngedengerin gosip. Ingat ya, ada lagi yang hukumnya itu yang lain tentang vibrasi pikiran. Kalau sampah yang kamu masukin ke dalam pikiran kamu, sampah juga yang akan keluar. Keluar lewat tindakan kamu, keluar lewat kata-kata kamu, dan keluar lewat reaksi kamu. Semakin banyak sampah yang kamu masukin, semakin banyak sampah yang akan keluar. Tetapi semakin banyak hal-hal positif yang kamu masukin ke dalam diri kamu, dari bacaan-bacaan yang kamu dapat, dari pembicaraan-pembicaraan. So, choose your friends wisely, karena pembicaraan-pembicaraan yang positif menghasilkan pemikiran-pemikiran yang positif, pemikiran-pemikiran kelas dunia. Dan tentu aja dari apa yang kamu tonton. So, make sure kamu saat ini subscribe ke channel kita dan klik tombol notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan ya hal-hal yang positif, konten-konten positif yang kita siapkan untuk kamu. Oke, don't forget to like this video and share ya guys, supaya lebih banyak orang yang ngerti nih, dan supaya lebih banyak orang yang berpikir dan bergerak ke arah yang positif. Saya dengan Angelica Elsavio, thanks for watching this video. Jangan lupa untuk nonton video-video kita yang lainnya, yang tentu aja membuat kamu memasukkan lebih banyak konten-konten positif ke dalam otak kamu. And don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.